Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini M. Habalkis dengan NIM T2019-4014. Saya merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Matahari, Bumi, Bulan, dan Perhitungan Kalender dengan mata kuliah IPA MI SD yang diampu oleh Bapak Muhammad Swikno Prayogo MPDI. Wah, pastinya sudah tidak sabar ya untuk pelajari IPA pada pertemuan kali ini. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan membahas tentang proses rotasi bumi dan pengaruhnya. Apa sih proses rotasi bumi itu? Proses rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi itu ada arahnya. Bumi itu berputar menuju ke arah timur atau melawan arah perputaran jarum jam. Arah rotasi ini menyebabkan berbagai dampak rotasi bumi yang dapat kita rasakan di dalam bumi. Salah satu pengaruh rotasi bumi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam, kemudian terjadinya waktu semu harian matahari, yang ketiga yaitu terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat. Yang keempat adalah terjadinya perbedaan percepatan gravitasi bumi. Yang kelima dan terakhir adalah terjadinya pembelokan angin. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang proses revolusi bulan dan juga pengaruhnya. Bagaimana sih proses revolusi bulan itu? Revolusi bulan adalah peristiwa pergerakan bumi yang mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali berevolusi adalah 365 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi ini mengakibatkan adanya perbedaan lama waktu siang dan malam, gerak semu tahunan matahari, perubahan iklim, perubahan penampakan rasi bintang, dan juga tahun kabisat. Pengaruh revolusi bulan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pergantian musim belahan bumi utara dan selatan. Yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang proses pembuatan kalender Masehi. Bagaimana sih proses pembuatan kalender Masehi itu? Mari kita akan membahas bersama-sama. Proses pembuatan kalender Masehi ini atau tahun kabisat, selain bisa melihat dari umur, bulan, kita ambil contoh yaitu bulan Februari yang lamanya itu 29 hari. Kita juga dapat menghitungnya dengan menentukan jumlah tahun habisnya dibagi 4. Bisa dilihat di dalam slide yang sudah ditampilkan. Kita ambil contoh pada tahun 2012. Di sana ada tahun kabisat karena jumlah tahunnya itu bisa dibagi 4. Sedangkan tahun 2011 itu bukan tahun kabisat karena jumlah tahunnya tidak bisa dibagi 4. Untuk tahun Masehi ini dimulai dari Januari sampai dengan Desember atau berusia 12 bulan. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses rotasi bulan dan revolusi bulan. Proses rotasi bulan, perputaran bulan pada porosnya dari arahnya barat ke timur dalam satu kali rotasi memerlukan waktu sama dengan satu kali revolusi mengelilingi bumi. Saat ini rotasi bulan itu berotasi setiap 27,3 hari sekali. Sedangkan untuk proses revolusi bulan ini peredaran bulan mengelilingi bumi dari arah barat ke timur. Satu kali penuh revolusi bulan memerlukan waktu rata-rata 27,3 hari. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses pembuatan kalender Hijriyah. Bagaimana sih proses pembuatan kalender Hijriyah itu? Mari kita akan membahas bersama-sama.
Cara penetapan awal bulan pada kalender Hijriah ini baik dengan ruqyat maupun dengan hisab idealnya itu menghasilkan kesimpulan yang sama karena objeknya satu, yaitu keadaan bulan dilihat dari posisi matahari. Dengan kata lain, hisab dan ruqyat itu bisa dikatakan dengan two faces in the one coin atau dua wajah dalam koin. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan itu adalah fenomena yang terjadi ketika posisi bumi berada di antara matahari dan bulan. Dilansir dari situs NASA, bulan itu mengitari bumi di saat yang sama. Bumi itu mengitari matahari juga. Jika ditarik lurus, garis lurus ketika bumi berada di tengah matahari dan bulan, maka bumi akan menutup sinar matahari ke bulan. Untuk gerhana matahari itu apa sih? Gerhana matahari adalah suatu keadaan di mana pada waktu matahari menyinari bumi, matahari tersebut tiba-tiba tertutup oleh bulan yang juga berotasi mengelilingi bumi. Dengan kata lain, gerhana matahari adalah kejadian di mana matahari itu tertutup oleh bulan karena pada saat itu posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis yang lurus. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Untuk proses terjadinya gerhana bulan itu terjadi karena sinar matahari yang menuju bulan terhalang oleh bumi. Karena sinar matahari mengarah ke bumi, di belakang bumi terbentuk bayangan, yaitu bayangan gelap total atau umbra dan bayangan redup atau penumbra. Gerhana bulan total terjadi jika bulan berada pada daerah umbra. Jika bulan berada di daerah penumbra, gerhana yang terjadi adalah gerhana bulan sebagian atau gerhana parsial. Selanjutnya untuk proses terjadinya gerhana matahari. Di dalam proses terjadinya gerhana matahari ini dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase pertama adalah dimulai proses gerhana akan datang bayang hitam yang perlahan-lahan menuju matahari. Fase kedua yaitu bayangan bulan yang terlihat berwarna hitam yang baru saja kelihatan berukuran kecil dan menyabit. Fase yang ketiga yaitu matahari yang sudah menyabit tersebut akan semakin tertutup hingga bayangan hitam tersebut menutup seluruh matahari. Fase keempat atau fase yang terakhir adalah setelah melewati fase gerhana matahari total, maka secara perlahan-lahan bayangan bulan yang berwarna hitam akan kembali seperti semula. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.